Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara mengerjakan tugas mandiri dan tugas refleksi pada modul profesional fikih ya. Bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di madrasah yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan Kemenak pada gelombang yang pertama pada tahun 2025. Untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu, itu ada 2 poin yang Bapak Ibu kerjakan. Poin yang pertama, yaitu Bapak Ibu silahkan mencari gagasan dari topik 1 hingga topik 8 sebanyak 5 gagasan. Misalkan di sini kami mengambil contoh yang pertama yaitu zakat profesi. Nah, lalu Bapak Ibu jelaskan, apa itu zakat profesi? Yang kedua, zakat sebagai modal produktif. Ibu jelaskan juga tentang gagasan ini. Yang ketiga, memisah profesi dalam zakat. Dan yang keempat, perbedaan pendapat tentang nisab zakat profesi. Yang kelima, urgensi zakat produktif. 1-5 untuk gagasan pada poin tugas yang pertama. Poin yang kedua, pada tugas mandiri, silahkan Bapak Ibu kerjakan poin yang kedua yaitu tentang miskonsepsi atau yang menjadi perdebatan dari topik 1 hingga topik 8 sebanyak 5 miskonsepsi. Yang pertama misalkan, pemahaman tentang zakat profesi. Yang kedua, perbedaan antara zakat fitrah dan zakat profesi. Yang ketiga, zakat profesi harus dikeluarkan setiap tahun. Yang keempat, zakat hanya untuk orang yang kaya. Yang kelima, zakat profesi tidak memerlukan nisab. Silahkan Bapak Ibu jelaskan juga ya gagasannya sebanyak 1-2 alinea. Nah, ini sudah selesai untuk tugas mandirinya. Silahkan Bapak Ibu pelajari lagi dan silahkan Bapak Ibu baca untuk filenya. Nanti Bapak Ibu bisa download di link deskripsi video ini. Selanjutnya kita akan membahas tugas refleksi ya pada modul profesional fikih. Yang pertama, Bapak Ibu pilih dulu topik 1 sampai topik 8 itu mana yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan topik 1 misalkan ya. Di sini saya mengambil lagi dari topik 1 itu 1 materi yang ingin saya dalami. Misalkan zakat hasil tanah yang disewakan. Maka tugas yang pertama, Bapak Ibu deskripsikan dulu materi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Misalkan apa itu zakat dan sebagainya ya. Silahkan dijelaskan di sini. Nah, yang kedua, analisis implementasi ya. Implementasi zakat hasil tanah yang disewakan dapat dilakukan dengan memahami perbedaan antara pendapat ulama ya. Pihak yang menggarap tanah penyewa atau pemilik tanah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Ini misalkan pada poin yang kedua ya. Nah, sekarang pada poin yang ketiga, tugas yang ketiga yaitu pengalaman praktis. Dalam pembelajaran, saya mendiskusikan penerapan zakat hasil tanah dengan siswa, dengan rekan sejawat, misalkan. Ini prakteknya langsung ke siswa Bapak Ibu ya. Untuk yang keempat, tentunya pasti ada tantangan dan hikmahnya. Nah, jadi jelaskan Bapak Ibu, tantangan terbesar adalah memahami perbedaan pandangan antara ulama yang menyebutkan bahwa zakat harus dikeluarkan oleh penyewa tanah atau pemiliknya. Hikmahnya misalkan adalah pentingnya menegakkan keadilan dalam mengelola zakat yang tidak hanya melibatkan aspek religius tetapi juga sosial dan ekonomi. Itu yang keempat. Nah, sekarang yang kelima yang terakhir, rencana aksi penerapan materi dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan, pemahaman tentang zakat tanah yang disewakan, mengajarkan kepada siswa mengenai siapa yang berhak mengeluarkan zakat, baik pemilik tanah ataupun penyewa berdasarkan perbedaan pendapat dalam fikih. Yang kedua, latihan kasus dan yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga zakat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk tugas refleksi dan tugas mandiri pada modul fikih. Untuk guru madrasah yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan Kemenak gelombang yang pertama pada tahun 2025. Bapak Ibu sekali lagi yang ingin filenya silahkan Bapak Ibu download
di link deskripsi di video ini secara gratis. Silahkan Bapak Ibu pelajari sebagai contoh ya. Semoga Bapak Ibu sehat dan lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.